Ini memang di sosmed lagi rame nih tentang apa? Musa dan Munu. Nah, ini pertanyaannya tentang Musa dan Munu ini. Baik. Ini perlu saya jawab atau enggak ini? Ya. Harus merenung dulu nih sebelum menjawab. Baik. Sebenarnya istilah-istilah semacam itu saya sudah mendengar lama, tapi untuk istilah Musa itu baru. Dulu saya mendengar istilah Munas, Muhammadiyah nasionalis. Nah, dulu pernah juga mendengar istilah Mulib, Muhammadiyah liberal. Dulu tulisan siapa ya? Tulisan Pak Sukriyanto atau Pak Abdullah Munir Mulkan kalau tidak salah. Itu menulis tentang hal tersebut. Tapi waktu itu belum ada Musa. Baik. Kalau pertanyaannya seperti tadi, kalau saya menganalisa terkait dengan maraknya yang ada di sosial media tentang Musa, Muhammadiyah Salafi. Kemudian kalau Munu, saya yang sering mendengar bukan Munu, Muhammadinu kalau di sini. Ya. Sering dengar ya? Baik. Kalau kemudian pertanyaannya tadi apakah benar Musa itu menyusup dan menjadi benalu di Muhammadiyah, saya agak kurang sepakat. Karena yang terjadi adalah sebenarnya fenomena yang terjadi, banyak orang Muhammadiyah yang ngaji di ustadz-ustadz salaf. Banyak orang Muhammadiyah yang ngaji di MTA. Itu harus kita akui. Jadi yang terjadi seperti itu. Bukan kemudian ada ustadz salafi nyusup ke Muhammadiyah. Itu tidak terjadi. Ada ustadz MTA kemudian masuk ke Masjid Muhammadiyah. Itu tidak terjadi. Yang terjadi justru warga Muhammadiyah itu ngaji ya ke MTA, ngaji ke Salafi. Itu yang terjadi seperti itu. Dan itu tidak kita pungkiri, tidak sedikit dari warga Muhammadiyah yang ngaji tidak hanya di Muhammadiyah, termasuk yang tadi orang Muhammadiyah yang ngaji di NU juga banyak. Sehingga di Muhammadiyah kalau konteksnya adalah warga Muhammadiyah, ya memang warna-warni. Nah, ada yang latar belakangnya memang dari orang-orang yang dekat ngaji dengan Ustadz Salaf, ada yang dekat dengan MTA, ada yang dekat dengan Nahdlatul Ulama, sehingga memang kemudian bentuknya, modelnya macam-macam. Saya pernah satu saat ngisi taklim, saya tanya, karena ini semacam tablik akbar, saya tanya, masyarakat di sini latar belakangnya apa? Di sini Muhammadiyah. Apa? Muhammadiyah. Kok Muhammadiyah? NU dan Muhammadiyah. Tapi di sini berbaur katanya. Ya, orangnya NU tapi amalannya Muhammadiyah. Itu di kota. Orangnya NU tapi amalannya Muhammadiyah katanya. Kenapa? Karena tarawihnya 11. Nah, pernah juga saya ngisi taklim sama. Ini apa orangnya? Karena tablik akbar kan kita perlu tahu juga jamaahnya latar belakangnya apa. Di sini Muhammadinu. Maksudnya Muhammadiyah tapi tetap tahlilan. Nah, udutnya ya banter katanya. Oh ya. Baik. Itu ternyata jawabannya begitu. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri karena memang latar belakang warga Muhammadiyah itu bermacam-macam. Baik. Kalau kemudian tentang tadi apakah Musa kemudian merebut Masjid Muhammadiyah, saya pernah googling karena saya pernah mendapatkan pertanyaan yang sama. Saya mencoba googling apakah ada Salafi yang merebut Masjid Muhammadiyah dan saya tidak menemukan. Yang saya temukan itu malah kasus pencopotan pelang Muhammadiyah di Jawa Timur. Nah, dan itu yang melakukan bukan orang-orang Salafi. Nah, teman-teman nanti bisa googling sendiri kasus pencopotan pelang Masjid Muhammadiyah. Nah, oh iya, di Banyuwangi yang saya temukan malah itu. Kemudian saya menemukan lagi dari hasil googling itu malah rumah sakit Islam di Jawa Tengah. Nah, saya tidak sebut kotanya. Nanti tidak jenengan mengora ingin tahu nanti googling. Rumah sakit Islam di Jawa Tengah yang diklaim oleh
yang direbut dan itu sampai masuk ke pengadilan. Alhamdulillah dimenangkan oleh Muhammadiyah, termasuk yang di Jawa Timur itu yang terjadi. Tapi kalau Salafi saya mencoba untuk googling itu tidak menemukan. Yang terjadi justru sebenarnya warga masyarakat itu ikut ngaji, kemudian dianggap sebagai merebut masjid Muhammadiyah. Sama juga ketika di masjid tersebut warga masyarakatnya ngaji di Nahdlatul Ulama, kemudian amaliyahnya berubah, lalu kemudian pimpinan ranting, pimpinan cabang kaget, loh kok masjidnya jadi masjid ormas sebelah. Nah, karena tadi ngajinya ke tempat yang lain. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan menyusup, bukan, tetapi karena ada warga Muhammadiyah yang ngaji ke tempat yang lain. Baik, sehingga dalam masalah ini memang ini juga introspeksi bagi kita bahwa kita perlu menyiapkan ustadz-ustadz, guru ngaji yang paham tentang akidah di Muhammadiyah, yang paham ibadah di Muhammadiyah, yang paham tarjih. Sebenarnya ini juga kritik bagi Persyarikatan Muhammadiyah pula untuk bisa menyediakan guru-guru ngaji untuk ngopeni masjidnya. Jadi untuk ngopeni masjidnya, khususnya paling tidak menyediakan guru ngaji. Nah, sehingga yang terjadi kalau saya pribadi lebih ke situ, bukan kemudian terus masjid itu direbut, digugat. Nah, kalau direbut, digugat, saya temukan itu tadi. Dan ada beberapa tempat yang lain, tapi yang cukup banyak yang di kasus Jawa Timur itu sama yang kasus di Jawa Tengah. Dan yang terjadi juga ketika saya googling justru malah banyak masjid Muhammadiyah yang dibangun oleh Yayasan Salafi. Nama yayasannya dari hasil googling saya Al-Furqan Al-Islami. Setahu saya itu juga beberapa masjid di Parangtritis. Nah, masjid ada enggak di Parangtritis? Ya? Depok yang mana? Sunan Kalijogo. Ada lagi? Ya? Ya. Jadi dari hasil googling saya justru malah Yayasan Salafi itu banyak membangun masjid. Nah, diantaranya masjid-masjid yang dimakmurkan oleh Muhammadiyah, itu yang saya tahu. Termasuk di Bantul itu ada beberapa masjid itu yang dibangun oleh Yayasan Salafi, tetapi yang dimakmurkan oleh ormas, bukan ormas Muhammadiyah. Nah, itu ada. Sehingga ketika pertanyaannya seperti itu tadi, mungkin itu adalah koreksi bagi kita sekalian untuk bisa menyediakan guru ngaji, untuk bisa menyediakan guru ngaji, untuk bisa ngopeni masjid. Karena kalau perebutan kemudian masjidnya digugat, direbut jadi miliknya, itu tidak ada. Itu tidak ada. Yang ada yang sampai ke gugatan justru malah dilakukan oleh ormas lain yang bukan salaf. Tapi saya tidak usah nyebut ya. Nah, nanti silakan teman-teman cari tahu sendiri. Itu yang populer. Baik, intinya kita sekalian sebagai warga Muhammadiyah hendaknya silahkan kalau mau ngaji cari guru kepada siapa saja boleh, tetapi yang terpenting adalah yang sejalan dengan akidah yang ada di Muhammadiyah, yang sejalan dengan ibadah yang ada di Muhammadiyah, yang sejalan dengan tarjih. Wallahu a'lam bishawab.